Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Allah kita adalah kudus. Hendaknya kita yang mengaku diri sebagai anak-anak dari terang, berlaku kudus dan menjadikan dirinya sebagai tempat yang layak untuk Roh Kudus mengilhami kita dan menerangi setiap langkah perjalanan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau berkenan hadir untuk menyucikan diri kami. Sucikanlah kami senantiasa untuk menghadap Engkau dan juga untuk menjalani persiaran hidup kami sehari-hari. Kuatkanlah hati kami agar kami tidak mudah mengotori hati kami, hidup kami, tubuh kami dengan sesuatu yang hanya untuk memuaskan ambisi hidup kami di dalam persiaran di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada bacaan pertama dari kitab pertama Makabe, kita mendengarkan bagaimana jemaat atau umat pada zaman Makabe, mereka menyucikan tempat doa atau yang kita kenal saat ini ialah Bait Allah. Mereka bersama-sama kembali menjadikan sesuatu tempat di mana Allah bersemayam sebagai tempat yang kudus. Dari kitab pertama Makabe kita diajak untuk menghargai dan menghormati tempat-tempat yang disakralkan, tempat-tempat di mana orang memuji dan memuliakan Tuhan. Kita diajak untuk tidak bersikap semena-mena, di mana tempat itu dijadikan tempat untuk memuliakan Tuhan, untuk bersyukur, berdoa, dan memohon kebaikan Tuhan. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil Lukas, Yesus mengkritik keras. Dia mengatakan, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Gereja bukan hanya sekedar bangunan. Gereja adalah tempat di mana orang beriman berkumpul dan berdoa. Jangan kotori dengan perbuatan-perbuatan yang hanya mengejar ambisi pribadi. Tentu yang namanya berjualan kita mencari untung, tetapi untung yang wajar. Jangan menjadikan tempat ibadah sebagai tempat kemunafikan, tempat kebohongan, tempat di mana kita menyiksa orang, memanfaatkan untuk kepentingan dan ambisi pribadi terpenuhi. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Yesus mengkritik siapa saja yang menjadikan Bait Allah sebagai tempat berbisnis yang tidak manusiawi, yang hanya senang mencari kesempatan di mana orang tidak bisa menawar, di mana orang tidak bisa mencari di tempat yang lain. Yesus mengingatkan Anda dan saya serta kita semua bagaimana kita belajar untuk memperlakukan tempat yang kudus, tempat di mana orang beriman berdoa, memohon dan memuliakan Tuhan. Kita tidak bisa semena-mena bertingkah laku di rumah Tuhan atau yang kita kenal saat ini di gereja. Kita hendaknya tetap menaruh sikap hormat di mana di samping tabernakel selalu ada lampu atau lilin atau lentera yang senantiasa menyala sebagai pertanda bahwa Tuhan hadir di tempat itu. Tuhan selalu siap mendengar, bukan sebagai tempat
untuk dimana kita saling mencaci, saling membenci, saling menggosip. Poin yang kedua, kita juga diingatkan bahwa Anda dan saya serta kita semua hendaknya menjadikan diri kita pantas, menjadikan diri kita layak untuk menjadi bait Roh Kudus yang senantiasa membimbing, mendampingi, dan juga menuntun setiap langkah kita di dalam menghayati hidup kita di dalam persiaran di dunia ini. Tetapi seringkali kita mengotori tubuh kita dengan pikiran-pikiran yang tidak semestinya, dengan gosip, dengan berbohong, dengan berlaku tidak jujur. Seringkali juga kita tidak menghargai kehormatan tubuh kita hanya sekedar untuk memuaskan nafsu kita. Tentu kita diajak untuk belajar menjaga kesucian tubuh kita di dalam pemaknaan sebagai keluarga, pemaknaan akan kesucian dari sakramen perkawinan. Atau bagi kita yang hidup di dalam komunitas, bagaimana kesucian sebagai orang-orang yang terkelompok atau tergolong dalam kumpulan orang-orang hidup bakti yang senantiasa diharapkan menjaga kesucian tubuhnya dalam penghayatan ketiga kaulnya. Kita diajak bersama bagaimana kita belajar menjadikan diri kita sebagai bait Roh Kudus yang layak. Kita diajak untuk mengontrol emosi kita, mengontrol kata-kata yang keluar dari mulut kita, dan mengontrol untuk tidak hanya sekedar mengejar ambisi, tetapi senantiasa mau bertindak bijaksana, berkata-kata dengan bijaksana, dan senantiasa rendah hati, serta berjuang dari hari ke hari untuk menjaga kekudusan tubuh kita. Ketika kita jatuh, mari kita bangkit, mari kita perbaiki. Di mana kita jatuh, kita pelajari agar kita tidak mudah jatuh pada kesempatan yang sama. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Yesus mengatakan rumahku adalah rumah doa, yang berarti menjadi tempat di mana orang beriman berdoa dan memuliakan Tuhan, bukan sebagai tempat untuk saling menjatuhkan dan menunjukkan diri siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang merdu bernyanyi, siapa yang tidak merdu bernyanyi. Karena di dalam rumah Tuhan yang terpenting adalah ketulusan hati dan kemauan untuk menjaga kekudusan, bukan untuk ambisi pribadi, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.